Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Di pertemuan kita kali ini kita akan mengadakan UAS. Nah, sebelum kita mengadakan UAS, di sini sebelumnya kita telah mempelajari beberapa hal materi tentang desain grafis. Nah, materi dari pertemuan 9 yaitu latihan praktik dasar desain grafis. Materi ini berfokus pada pengenalan dan latihan dasar menggunakan software desain seperti Photoshop, CorelDRAW, atau Canva. Nah, inti dari materi ini yang pertama, mengenal tools dasar, Move Tool, Text Tool, Shape, dan Selection Tool. Yang kedua, mengelola layar atau menambah, menghapus, dan mengatur. Yang ketiga, membuat dokumen baru dan mengatur ukuran kanvas. Yang keempat, penerapan dasar, menambahkan teks, bentuk, dan gambar. Yang kelima, ada latihan, yaitu membuat poster sederhana, seperti ucapan, event, dan teks. Nah, pada pertemuan ke-10 itu kita membahas tentang desain logo, yaitu memahami konsep dan prinsip dasar pembuatan logo sebagai identitas visual. Materi intinya itu, yang pertama itu pengertian logo, ada simbol atau identitas suatu brand dan instansi. Yang kedua ada karakteristik logo yang baik, yaitu yang sederhana, mudah diingat, fleksibel, dan bermakna. Yang ketiga ada jenis-jenis logo, yaitu logo tipe, simbol mark, dan kombinasi mark. Yang keempat langkah pembuatan logo, yaitu konsep, sketsa, digitalis, dan final. Yang kelima ada latihan, yaitu membuat logo untuk brand fiktif. Pada pertemuan ke-11 itu kita membahas materi tentang desain media sosial, membuat konten visual untuk Instagram, Facebook, TikTok, dan media sosial lainnya. Materi intinya itu kita membahas tentang elemen desain media sosial, yaitu visual menarik, konsistensi warna, dan tipografi brand. Yang kedua, konsep CTA atau Call to Action. Yang ketiga, ukuran desain untuk feed, story, dan banner. Yang keempat, desain yang menarik perhatian audiens. Nah, untuk pertemuan ke-12 itu kita membahas materi tentang desain untuk promosi. Fokus pada desain grafis yang tujuannya mempromosikan produk, jasa, atau acara. Materi intinya itu, yang pertama pengertian desain promosi, yang kedua unsur penting atau headline, visual produk, informasi. Yang ketiga penerapan prinsip persuasi dalam desain. Nah, pada pertemuan ke-13 kita membahas materi tentang infografis. Infografis membantu menyampaikan informasi secara virtual, ringkas, dan mudah dipahami. Materi intinya itu membahas tentang pengertian infografis, fungsi infografis, jenis infografis, elemen infografis. Dan untuk pertemuan ke-14 kita membahas tentang evaluasi karya desain, menilai kualitas sebuah desain berdasarkan prinsip grafis. Materi intinya itu kita membahas tentang tujuan evaluasi dan aspek penilaiannya. Nah, untuk pertemuan ke-15 ini kita membahas materi tentang proyek akhir. Menyelesaikan karya desain lengkap sebagai output akhir pelajaran. Materi intinya itu, yang pertama memilih tema proyek. Yang kedua, tahap membuat desain lengkap. Contohnya, riset dan analisis kebutuhan, menentukan konsep, sketsa kasar, desain digital, revisi berdasarkan evaluasi, dan finalisasi karya. Output proyek 1, karya desain lengkap seperti logo, poster media sosial, dan infografis. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan melakukan UAS. Nah, di sini saya memiliki 10 soal esai. Yang pertama, jelaskan pengertian konsep desain dan pentingnya konsep dalam pembuatan desain grafis. Soal yang kedua, jelaskan fungsi layout dalam sebuah desain grafis. Soal yang ketiga, mengapa pemilihan tipografi sangat penting dalam desain grafis. Yang keempat, jelaskan tujuan dan fungsi desain promosi. Yang kelima, jelaskan pengertian infografis dan manfaatnya dalam menyampaikan informasi. Yang keenam, sebutkan dan jelaskan aspek-aspek yang dinilai dalam evaluasi karya desain. Yang ketujuh, mengapa evaluasi karya desain penting sebelum menghasilkan desain final.
Yang ke-8, jelaskan hubungan antara evaluasi karya desain dengan proyek akhir. Yang ke-9, sebutkan tahap umum dalam pembuatan proyek akhir desain grafis. Nah, yang ke-10, jelaskan bagaimana prinsip desain grafis mempengaruhi kualitas sebuah karya desain. Nah, itulah tadi materi UAS kita hari ini. Dan ini juga untuk materi terakhir kita. Nah, tadi saya bukan salam, sekarang saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.